Kita kan sering ya kalau sakit kepala atau lagi nggak enak badan, tinggal telan pil, beres. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya benda sekecil itu bisa dipastikan aman dan ampuh setiap saat? Coba bayangin, pabrik itu kan bikin jutaan pil setiap hari. Dan setiap satu pil itu, dosisnya harus pas banget. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Salah dikit aja, akibatnya bisa serius banget loh. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa ngejaga presisi yang luar biasa ini di setiap pilnya? Nah, ini dia yang seru. Jawabannya tuh mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Bukan soal mesin super canggih atau resep rahasia. Kuncinya itu ternyata ada di sesuatu yang kedengarannya sepele banget, yaitu cara bubuk bahan obatnya mengalir. Yep, cuma itu. Konsep inilah yang bakal kita bedah sekarang. Oke, kita masuk lebih dalam nih. Apa sih sebetulnya kemampuan alir bubuk itu? Dan kenapa, kok bisa, ini jadi penentu segalanya dalam bikin obat? Gampangnya gini, uji kemampuan alir itu ya buat ngukur seberapa lancar sebuah serbuk bisa ngalir. Bayangin aja, bedanya pasir kering yang licin banget sama gula basah yang lengket dan suka nyangkut. Nah, konsistensi aliran inilah yang jadi pondasi dari keseluruhan proses produksi. Penting banget. Terus, kenapa sih satu sifat ini bisa jadi krusial banget? Jawabannya simpel, karena taruhannya tinggi. Baik buruknya aliran bubuk ini langsung nentuin keamanan dan keampuhan obat yang kita minum. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Kalau alirannya bagus, setiap pil dapat jatah bubuk yang pas, dosisnya seragam, produksi lancar jaya. Tapi, kalau alirannya jelek, nah ini nih masalahnya. Bisa terjadi yang namanya bridging. Itu kayak bubuknya bikin jembatan macet di atas corong. Atau rat holing, di mana bubuknya cuma ngalir di tengah doang. Akibatnya, mesin bisa macet, dan yang paling bahaya, dosis obatnya jadi nggak konsisten sama sekali. Jadi intinya, pengujian ini tuh punya 5 tujuan super penting, bukan cuma biar mesinnya nggak macet ya. Pertama, ini soal jaminan dosis yang akurat di tiap pil. Kedua, bantu para ilmuwan buat nemuin formula bubuk yang paling oke. Ketiga, jelas buat efisiensi, biar nggak banyak bahan kebuang. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, tes ini jadi semacam satpam kualitas yang ngejaga semuanya dari awal sampai akhir. Oke, kita udah tahu kan kenapa ini penting banget. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngujinya di lab? Yuk kita intip prosesnya, versi simpelnya ya. Semuanya itu dimulai dari satu angka spesifik, 100 gram. Tepat, nggak kurang, nggak lebih. Dari sini aja udah kelihatan kan, presisi itu nomor satu bahkan sebelum tesnya dimulai. Ini nunjukin betapa setiap langkahnya itu benar-benar terkontrol. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup simpel. Jadi, alatnya disiapin dulu, harus bersih dan kering, terus sampel yang 100 gram tadi dimasukin ke corong. Setelah itu, corongnya dibuka, dan stopwatch langsung jalan. Tugasnya tinggal satu, catat berapa detik waktu yang dibutuhin sampai semua bubuknya habis mengalir. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini efektif banget. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Biar hasilnya benar-benar bisa dipercaya, tes ini nggak cuma dilakuin sekali, tapi diulang sampai 3 kali untuk setiap sampel. Ini tuh prinsip dasar banget dalam sains, pengulangan buat memastikan datanya valid. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Kita udah lihat bareng-bareng apa itu uji alir, kenapa itu penting, dan gimana cara kerjanya. Semua tentang sebuah tes yang mungkin jarang kita dengar, tapi ternyata jadi pondasi dari segalanya. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Intinya gini, lain kali Anda pegang sebuah pil, ingat, kesempurnaan bentuk dan dosisnya itu bukan kebetulan. Itu semua adalah hasil dari ilmu fisika yang paling dasar, yang diukur dengan teliti gram demi gram, detik demi detik. Semua itu demi memastikan apa yang kita konsumsi itu aman dan manjur. Ini kan jadi bikin kita mikir ya. Ternyata di balik setiap produk yang kita pakai sehari-hari, entah itu makanan, kosmetik, bahkan gadget, pasti ada banyak banget proses ilmiah tersembunyi kayak gini. Proses yang kerja diam-diam buat ngejaga kita tetap aman. Kira-kira proses tak terlihat apa lagi ya yang ada di sekitar kita?